Kasus Bell palsi pun yang kita tunda perawatannya, maka akan dapat menimbulkan kecacatan permanen pada wajah. Halo Sobat Vita, perkenalkan dengan saya Dr. Cindy Cecilia, dokter neurologi atau dokter saraf di RKZ Surabaya. Pertama yang jelas kelumpuhannya beda. Pada Bell palsi biasanya kelumpuhannya itu diikuti dengan kelumpuhan bagian atas. Jadi pada saat pasiennya sudah mengangkat alis atau mengkerutkan dahi, di sini bagian sini hilang. Sedangkan biasanya pada pasien stroke kelemahannya itu hanya di bagian bawah. Dan biasanya pasien stroke juga akan diikuti dengan gejala lain, misalnya kelemahan separuh tubuh atau mungkin sulit berbicara, kemudian gangguan menelan. Tapi tidak memungkinkan pasien stroke hanya memiliki gejala hanya kelemahan wajah saja, seperti itu. Sebaiknya tetap kalau saya nomor satu segeralah ke rumah sakit, konsultasilah ke dokter saraf segera. Kalau misalnya ini memang stroke, maka ini adalah satu kegawat daruratan, kita harus segera melakukan tindakan. Pada kasus Bell palsi pun yang kita tunda perawatannya, maka akan dapat menimbulkan kecacatan permanen pada wajah, dan itu mengganggu pasien secara estetika. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar ya Sobat Vita. Jadi Bell palsi sendiri penyebabnya sampai sekarang masih tidak diketahui. Tapi yang paling memungkinkan itu adalah penyebabnya infeksi virus pada saraf facialis. Paparan seperti angin, memperberat dan juga kayak kelelahan, kemudian kecapean, itu akan membuat badan kita lebih rentan terhadap virus-virus yang bisa menyebabkan Bell palsi ini. Seperti itu. Biasanya sih sebenarnya cukup dari pemeriksaan neurologis, dan untuk pemeriksaan tambahan yang lebih lanjut yang memang dapat kita lakukan bisa seperti brain imaging dalam bentuk MRI, dan kemudian kita juga bisa melakukan EMG seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi di kepalanya, atau juga kita bisa lakukan CT scan. Kita lihat tergantung dari kasus dan temuan dari pasiennya nanti. Terapi yang diberikan biasanya pertama tentunya obat-obatan dan fisioterapi ya. Gitu. Nah, kemudian berapa lama pemulihannya itu tergantung dari derajat keparahannya Bell palsi itu sendiri, dan kemudian juga aktivitas saraf yang terkena, dan kemudian juga bervariasi setiap orang, bisa 3 sampai 6 bulan. Gitu. Ada yang bisa full recovery, ada yang tidak bisa full recovery. Sahabat Vita bisa menemui saya pada jam praktek saya dari Senin sampai Jumat, jam 4.30 sampai jam 6.